Jadi saya harus jelasin gitu loh Pak. Saya mau cerita langsung sama bapak, bapak tahu sendiri kan. Pas hari raya saya ke rumah bapak di Jeru, ke kontrakan, saya itu ibu kan masih eh, oh hari raya itu ya Pak, hari raya Idul Fitri ya. Hari raya Idul Fitri itu sebelum ibu saya, sebelum ibu meninggal kan. Nah, saya main, saya lupa Pak, ini saya coba mengingat semuanya. Saya main kan ke kontrakannya bapak sama Dani kan. Nah, saya aja ngomong sama bapak kan, Riz kamu kok kok bisa kurus gemukin lah. Bapak kan sampai saya tuh digitukan sama bapak tuh senengnya minta ampun. Oh, berarti bapak ini nggak hilang. Saya ngira tuh bapak ini apa lupa sama saya apa gimana. Ternyata bapak masih tetap masih nggak hilang. Jadi saya nggak, oh berarti bapak bapak nggak hilang, kasarannya jiwanya nggak hilang. Oh masih, bapak masih masih ada di badan gitu kan. Nah saya itu cerita sama bapak berat kan, sampai saya nggak bisa gitu loh. Nah setelah itu saya kan cerita masalah ibu kan. Sebenarnya saya nggak pro. Saya itu sebenarnya nggak mau sama Om Ridho Pak. Yang pertama karena tatonya banyak satu badan. Yang kedua karena dia fanatik. Kenapa saya bilang fanatik? Karena pertama kali saya main ke kos-kosan ibu ya, waktu saya kerja di pasar. Nah, Om Ridho itu kan pakai tato satu badan. Nah, Om Ridho duduk di kursi sebelah barat, saya sebelah utara. Saya pakai jaket Levi's yang Gabriel itu, nggak pakai stagen ya. Terus pakai kaos yang Levi's 501 yang warna merah, yang dibilang kaos narapidana sama setan. Nah, ini mereka tuh kalau bisikin di pasar apa segala macam seperti itu. Saya di pasar itu Pak sampai sesak nafas saya. Saya tuh kerja kerja sama tante di pasar, saya nahan amarah. Kayak ada bisikin saya, kayak ada yang ngomong. Pas ketika saya mulai nggak ada orang. Oh berarti ini masih tetap jin yang saya tahu Pak. Kalau jin yang ilmu yang marah-marah sama saya itu saya tahu. Cuman nggak parahnya mungkin karena nggak dingin ya. Itu mungkin pas ketika yang waktu di Pak Iqbal, terus sampai saya kerja di Salem, karena di Salem dingin kan. Nah pas kerja di pasar saya enak karena mungkin jauh dari tempat dingin gitu loh. Nah tusuk dia masih tetap mau menganggap saya ini nggak bisa bicara. Saya ngomong saya nggak bisa bicara. Kenapa saya ngomong nggak bisa bicara? Karena apa? Kalau saya bicara, saya langsung mengartikan apa yang saya bicarakan. Otomatis kalian akan seperti apa? Jadi ini adalah jawaban kenapa saya bicara. Saya nggak bisa bicara. Karena apa? Setiap pembicaraan apa yang saya bicarakan saya nggak langsung artikan. Nah kalau sekarang saya setiap kali saya mau bicara, saya mikir. Setiap saya mau bicara sama sama orang lain, berarti jadi dia fanatik gitu, sampai uh, berubahlah ke asalnya begini segala macam loh. Berubah ke asalnya, kalau misalnya asalnya saya laki-laki terus saya dioperasi jadi perempuan gimana? Siapa yang mau merubah saya? Ada yang mau biayai saya untuk operasi? Ini adalah kesalahan yang pertama karena mereka semua keluarga saya penuh dengan kebohongan. Mulai yang pertama, mulai dari ibu saya mengandung saya di hamil di luar nikah,
hamil sebelum menikah, hamil ketika saat berpacaran. Tapi saya tidak menyalahkan orang tua saya hanya menyalahkan iblis yang masuk ke dalam badan orang tua saya. Salahnya sudah dari situ. Jadi yang Om Ridho ini fanatik begini segala macam kan, dia ngomong kan agamanya Muhammadiyah. Nah saya nggak mau, saya sama ibu saya dipaksa ditarik harus ke Muhammadiyah. Saya nggak mau waktu itu, saya ditarik harus ke Muhammadiyah. Saya berpikir begini, loh kok Muhammadiyah begini, perasaan Muhammadiyah nggak begini, Muhammadiyahnya Om Haris begini, sampai barang-barangnya Om Haris nggak ada dijual semua, sampai Om Haris itu nggak mau ngambil yang namanya ceperan apa segala macam. Kok Muhammadiyahnya Om Ridho begini, katanya kok Muhammadiyah ini jujur apa? Iya memang jujur, cuman jujurnya begini, sama apa enggak? Nah sekarang kalau misalnya ibu saya sandiwara saat itu dengan Om Ridho dijadikan Roy, ya Roy mantan pacarnya Ayu yang kerja staf apa itu di rumah sakit itu, staf administrasi apa. Terus ibu saya dijadikan Renita, kan berarti kan pembohong kan Om Ridho itu. Nah dari situ Pak saya ngoloin Om Ridho, Om sekarang Om Ridho sama saya sama-sama bajingan. Om Ridho tahu kalau ibu saya suka main dukun, suka pergi-pergi ke dukun. Iya tahu, tapi ibu kamu sudah insaf sekarang. Insaf apanya? Orang ibu saya masih main dukun. Masalahnya ibu saya itu begini loh, kayak nyarati dagangan ya kan, ibu saya kan kerja di pasar, ibu En kan. Nah nyarati dagangan. Terus kalau ada orang-orang yang tengkar, dia tuh nyari syarat biar nggak tengkar begitu. Jadi dukunnya seperti itu, bukan dukun untuk nyantet orang, bukan. Saya dulu yang nakal disarati sampai banyak, sampai nyampe ke Bondowoso saya disarati itu nggak mempan. Buktinya saya nggak berubah. Jadi seperti itu. Tengkar saya sama Om Ridho itu di handphone. Ibu saya langsung negur saya, kamu tengkar sama Om Ridhonya sampai bilang bajingan. Ibu Rista opo sih kok sampai ngoloin aku gitu. Nah makanya kenapa dia bikin status sampai mengeluarkan hadis yang segala macam seperti ini terus saya komen. Mungkin Om Ridho dari situnya yang nggak terima, saya juga nggak terima. Kenapa? Karena saya juga mempunyai keluarga Muhammadiyah. Keluarga Muhammadiyah nggak fanatik seperti itu. Cuman yang saya tahu Muhammadiyah itu kalau ada orang meninggal tidak ada 1 hari sampai 7 hari, nggak ada tahlilan. Itu yang saya tahu. Kalau yang namanya fanatik suka mukul gebak, itu bukan Muhammadiyah, itu namanya tindak kekerasan. Jangan kalian semua jangan mengatasnamakan, mengatakan bahwa yang suka mukul, seorang suami mukul istrinya itu adalah agama Muhammadiyah karena dia istrinya memakai cadar. Nah di situ Pak, saya waktu di pasar kenapa saya pakai baju syar'i ya khusus untuk laki-laki, saya sampai beli gamis. Nah yang pertama mungkin saya posisi sadar, yang kedua saya mungkin posisi dalam misi untuk agama Islam di Muhammadiyah. Karena apa? Muhammadiyah di kos-kosan waktu di Jember, saya kos di kos-kosan Pak Bagus. Di situ ada Vera dan suaminya dan anaknya 2. Nah Vera ini sampai dipukul sampai kedengaran ke kamar saya, tepuk. Nah akhirnya sama saya bertindak saya langsung laporin suaminya Vera. Akhirnya mereka diusir dari kos-kosan. Di situ Pak. Jadi nama agama Islam termasuk agama yang pakai cadar ya, jelek dari situ. Ada ilmu yang, nah tuh dia mau mukul saya. Kata saya suruh masuk badan manusia, ayo duel.